Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7A B C. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tentunya pagi ini kalian udah mandi, sudah sarapan, dan sudah sholat duha bagi yang muslim. Nah, jangan lupa siapkan alat tulis dan siapkan pembelajaran hari ini ya, dan jangan lupa berdoa. Oke, pelajaran hari ini tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, kemarin kalian sudah melakukan praktikum, kalian sudah mengamati sawah, ada yang mengamati kebun ya. Tugas kalian sudah ibu koreksi dan sudah ibu baca, dan terlihat kalian itu benar-benar luar biasa. Karena apa? Kalian bisa mengamati lingkungan sawah, bisa dilihat biotik sama abiotiknya. Kalian juga bisa mengamati kebun, terlihat ada biotik sama abiotiknya, dan kalian sudah tahu mana yang termasuk biotik, mana yang termasuk abiotik ya, atau mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk makhluk tidak hidup. Oke, sekarang kita mulai mereview lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Nah, lingkungan kondisinya itu tidak stabil, dia dapat berubah-ubah atau dinamis. Contoh nih, kalau kalian kemarin mengamati sawah atau kebun, ketika sawah atau kebun itu kering, otomatis tanaman yang ada di dalamnya akan mati, sehingga tidak stabil kan. Tapi kalau cuacanya bagus, kemudian airnya bagus, maka kondisi tanaman yang ada di sawah dan di kebun tersebut akan banyak atau melimpah. Nah, berikutnya, di lingkungan terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang kemarin kalian lihat, komponen biotik adalah makhluk hidup, contohnya hewan, manusia, tumbuhan. Komponen abiotik itu contohnya makhluk tak hidup, contohnya batu, air, sinar matahari, udara. Kemudian bisa juga tanaman yang sudah mati masuk ke abiotik. Berikutnya, ekosistem. Kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, apa sih ekosistem? Ekosistem di dalamnya terdapat lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup sendiri adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam yang berupa air, energi surya, mineral, flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah atau dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Berikutnya, ekosistem sendiri dapat diartikan, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya apa? Contohnya misalnya nih, kalian misalnya dengan lingkungan di sekitar kalian ada pohon pisang. Nah, pohon pisang memerlukan kalian untuk apa? Menyiramnya, kemudian memberi pupuk, dan kalian juga memerlukan pohon pisang untuk apa? Untuk mengambil buahnya. Itu contoh yang kecil ya. Kemudian pembentuk ekosistem itu ada dua komponen atau komponen ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Tadi sudah dicontohkan, contohnya hewan, manusia, tumbuhan, dan lain-lain. Komponen abiotik adalah komponen yang dicontohkan dari makhluk tak hidup, contohnya batu, air, udara, api, angin, dan seterusnya. Tanah juga termasuk ya. Kemudian satuan-satuan yang ada di dalam ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu adalah makhluk hidup yang tunggal. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya seorang manusia. Nah, misalnya itu. Kemudian seekor kera. Terus sebatang pohon durian misalnya.
Populasi adalah sejumlah individu yang sejenis yang hidup bersama pada suatu tempat tertentu. Contohnya nih, sekelompok serigala di hutan. Kan hanya serigala saja. Sekelompok ayam di halaman. Hanya ayam saja yang ada di halaman. Jadi sama ya, semuanya yang ada dalam satu kelompok itu sama. Nah, satu lagi sekarang. Yang nomor 3 adalah komunitas. Beberapa populasi yang berbeda yang hidup bersama pada suatu tempat tertentu. Example contohnya apa, Bu? Contohnya populasi gajah dan populasi jerapah di hutan. Ya, lagi. Contohnya lagi, populasi ayam dan populasi bebek di halaman. Jadi ada 2 populasi atau lebih yang ada di satu tempat. Itu namanya komunitas. Jadi komunitas itu selain pengertian ini bisa juga diartikan populasi yang berkumpul lebih dari 2 ya. 2 populasi atau lebih yang berkumpul itu disebut juga komunitas. Tuh, kemudian ekosistem. Ekosistem itu kesatuan dari komunitas. Jadi komunitas-komunitas yang ada bersatu dan saling berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya apa saja? Contohnya ada komunitas darat, komunitas laut bersatu. Itu ekosistem. Kemudian yang berikutnya, biosfer. Biosfer adalah kumpulan dari ekosistem-ekosistem yang ada di dunia ini. Contohnya apa saja, Bu? Contohnya adalah dunia ini. Jadi bumi ini termasuk ekosistem yang sangat banyak berkumpul menjadi satu yang disebut biosfer. Oke, sekarang ekosistem itu dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan letaknya. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau ekosistem alami adalah ekosistem yang benar-benar alami, buatan Allah. Misalnya ekosistem sungai, ekosistem laut, ekosistem pantai, dan seterusnya. Kalau ekosistem yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya ekosistem yang ada di akuarium, ekosistem yang ada di parit ya. Parit itu sungai kecil yang buatan manusia. Ekosistem ada di kolam, ekosistem ada di sawah. Nah, itu adalah contoh dari ekosistem buatan. Nah, berdasarkan pola interaksi makhluk hidup nanti terbagi menjadi 3. Ada rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, dan satu lagi piramida makanan. Oke, untuk rantai makanan nanti kita lihat seperti ini. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Rantai makanan sendiri disebut jejaring atau urutan. Nah, rantai makanan juga dapat diartikan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan di mana satu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Oke, sekarang contohnya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Misalnya kalian kemarin sudah mengamati ekosistem sawah atau lingkungan sawah ya. Nah, di sawah ada apa aja? Di sawah ada padi, Bu. Oke, ada padi. Terus ada apa saja? Ada air, Bu. Oke, kita ambil yang hidup saja dulu. Ada padi, ada belalang. Boleh? Kemudian ada tikus, bisa? Ada tikus. Kemudian ada apa lagi? Belalang, tikus, ada ular mungkin? Ada ular. Nah, misalnya dari penemuan kamu ini dapat dibuat rantai makanan. Yang pertama adalah padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Mungkin di situ juga ada burung elang. Maka ular dimakan burung elang. Nah, nanti penemuan-penemuan kalian yang makhluk hidup ya atau yang biotik yang kemarin kamu temukan, kamu buat menjadi rantai makanan ya. Nah, padi adalah produsen. Produsen itu berarti
yang pertama yang bisa membuat makanan sendiri. Kemudian tikus itu sebagai apa? Sebagai konsumen pertama, pemakan pertama dari produsen. Kemudian ular sebagai konsumen kedua, dan elang adalah konsumen ketiga. Atau karena elang itu sudah nggak bisa dimakan oleh siapa-siapa lagi, maka elang disebut juga konsumen puncak. Begitu. Nah, sekarang misalnya ditemukan lagi apa? Ini contohnya ekosistem sawah ya. Pada ekosistem sawah. Nah, ada padi, belalang, tikus, ular, burung kecil, ada nggak? Oh, ada. Misalnya burung kecil. Nah, kalau ini bisa dibuat, berarti yang pertama rantai makannya bisa dibuat padi, tikus, ular, elang. Nah, yang kedua bisa juga dibuat dengan seperti ini. Padi dimakan belalang. Ya kan? Padi dimakan belalang. Terus belalang bisa dimakan burung kecil. Dari ini ya. Dari ini yang kamu temui di sawah ya. Belalang bisa dimakan burung kecil ya. Burung kecil bisa dimakan ular nggak? Bisa, ya kan? Ular. Nah, ular dimakan elang. Jadi ini adalah produsen, ini adalah konsumen satu, ini adalah konsumen 2, ularnya adalah konsumen 3, elang konsumen 4, keempat atau konsumen puncak. Nah, jadi secara sederhana contoh dari ekosistem atau rantai makanan kita ambil dari data yang telah kalian kemarin lihat ya, data yang telah kalian peroleh dari pengamatan di sawah atau di kebun. Nah, data tersebut diambil yang biotik, kemudian kalian tulis apa yang kalian temui. Misalnya nih, yang saya temui di ekosistem sawah adalah, atau di lingkungan sawah adalah padi, belalang, tikus, ular, burung kecil, elang. Nah, dari yang saya temui ini kemudian bisa dibuat sebagai rantai makanan, yaitu satu rantai makanan yang pertama nih, ada dua rantai makanan ya. Rantai makanan pertama, padi dapat dimakan tikus, tikus dapat dimakan ular, ular dapat dimakan elang. Padi sebagai produsen karena dia pembuat makanan, kemudian tikus sebagai konsumen satu karena dia pemakan pertama, ular sebagai konsumen 2 karena dia pemakan kedua, elang konsumen ketiga karena dia pemakan 3. Karena sudah tidak ada yang memakan lagi, maka disebut konsumen puncak. Nah, Bu, kalau misalnya di sini ada gajah, oh nggak mungkin dong, masa di sawah ada gajah ya. Nah, pokoknya yang terakhir adalah konsumen puncak. Berikutnya yang kedua, padi dimakan belalang, belalang dimakan burung kecil dimakan ular, ular dimakan elang. Jadi padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, burung kecil sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, elang sebagai konsumen 4 atau konsumen puncak. Nah, dari sekian maka kalian dapat ambil kesimpulan pembelajaran yang tadi yaitu tentang apa saja? Tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, yaitu pengertian lingkungan, saya ulangi lagi. Kemudian tentang ekosistem itu apa saja. Terus ada lagi pembentuk ekosistem atau komponennya itu apa saja. Kemudian satuan dalam ekosistem itu ada 5 ya. Ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Itu apa artinya dan contohnya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kalian tahu bahwa
Di dalam ekosistem itu ada dua, ekosistem buatan dan ekosistem alami. Kalau yang alami berarti asli buatan Allah, misalnya asli buatan Tuhan ya, misalnya tadi sungai, laut, pantai. Kalau yang buatan contohnya akuarium, pokoknya buatan manusia. Sawah juga buatan. Nah, nanti pola interaksinya nanti ada rantai makanan, ada piramida makanan, ada jaring-jaring makanan. Lah, untuk hari ini kita belajar sampai rantai makanan dulu ya. Nah, kalian tahu rantai makanan itu apa, kemudian contohnya itu apa. Nanti tugasnya adalah kalian dari hasil pengamatan kalian kemarin ya, minggu kemarin yang kalian amati di sawah, di kebun, kalian tulis biotik yang kalian temui, kemudian buatlah rantai makanannya. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.